Makhluk itu seketika terbang ke wajah Rian dan mencekik Rian, dan seketika Rian pingsan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku. Kali ini aku akan membawakan satu cerita horor. Ini dari teman aku namanya Rian. Jadi jangan sampai lupa di like dan subscribe video ini. Oke, jadi Rian ini menyewa sebuah kontrakan. Dia itu anak kuliah, sehingga dia harus ada tempat kan. Kemudian Rian ini biasanya selalu begadang setiap hari mengerjakan tugasnya dan juga main games di laptopnya. Nah, suatu malam Rian ini begadang sekitaran jam 1 malam, lagi asik-asiknya main games. Rian ini mendengarkan suara ketokan, tok, tok, tok. Dari ketika dia main games, Rian mendengarkan dari suara ketukan pintu dari luar itu. Dan Rian melepaskan headphone-nya dan kemudian dia berjalan dari kamarnya, lewati ruang tamu dan membuka pintu. Ternyata setelah dia buka pintu, tidak ada siapapun juga. Suasana di luar semuanya sepi, kosong, gelap, dan angin yang berhembus. Nah, dia lihat tuh keluar, gak ada. Kiri kanan tidak ada sama sekali. Akhirnya dia mikir, ini mah bocah iseng aja, bocah mau ngeprank aku malam-malam begini, kata dia. Awas ya nanti, kata dia. Nah, dia tutup tuh pintu. Dah, habis itu dia kembali lagi ke kamarnya. Saat dia duduk mau pakai headphone-nya, dia dengar lagi tuh, dengar ketokannya tuh. Tok, tok, tok. Nah, pikiran Rian nih gini, awas kamu ya, harus kutangkap kamu sampai ketangkap basah. Jadi Rian pergi dari luar kamar, dia jalan pelan-pelan sampai dia ngintip tuh dari sela-sela. Dia lihat tuh, dia perhatikan. Ternyata Rian tidak menemukan seorang pun, kosong, gak ada. Nah, habis itu dia mastiin, dia buka pelan-pelan tuh gagang pintu. Tuh, gitu kan. Dia memastiin biar tertangkap basah. Dia buka, kosong semuanya. Dia perhatiin siapa yang ketok pintu, gak ada gitu kan. Diperhatiin, karena ini udah 2 kalinya kan diketok pintu gak ada orang. Akhirnya dia mulai tuh terasa kayak bulu kuduknya merinding, dan dia tutup tuh segera pintu. Dia mikir, jadi siapa yang ngeprank aku malam-malam kayak gini, bocah iseng itu kok gak ada dari tadi, katanya. Nah, kan ruang tamunya sudah gelap nih, lampu kamarnya udah dimatiin dia semuanya, karena kan udah malam-malam juga ya kan. Jadi dia hanya cahaya dari laptopnya gitu kan. Nah, saat dia masuk ke ruang tamu, dia mendengarkan ketukan itu lagi, tok, tok, tok. Tapi ketukan ini bukan dari depan pintu, melainkan dari kamar mandi. Posisinya itu di ruang tengahnya, di sampingnya itu ada kamar mandi. Yang mana kamar mandi ini modelnya triplek, tipis, dan di bawahnya itu bawah pintunya itu ada celah gitu kan. Celah, jadi bisa kelihatan dong kan dari bawahnya. Nah, di kegelapan itu kan pintu kamarnya tertutup tuh. Nah, jadi di kegelapan itu Rian melihat, dia lihat ke bawah, memastiin itu siapa gitu kan. Dia melihat di bawah pintu kamar mandi tadi, celah itu, ada sepasang kaki warna abu-abu pucat, kakinya kehitaman, dan ada kakinya korengan dan darah yang sudah kering. Disitulah dia melihat itu, dan posisinya kan gelap nih, tapi masih terlihat gitu kan. Kemudian Rian langsung merinding, keringatnya langsung berderas, dan bulu-bulu kuduknya semua merinding. Dan dia melihat pintu yang semulanya tertutup langsung terbuka ini, pelan-pelan Rian langsung menegang, nge-freeze semua badannya. Pelan-pelan
pintu kamar mandi itu terbuka sendiri dan muncul makhluk perempuan. Wajahnya setengah hancur, kulitnya itu semua melepuh seperti seolah bakaran, dan rambutnya yang panjang gimbal basah kuyup, dan baunya bau bangkai banget. Pokoknya Lian melihat semuanya kulitnya korengan sampai ke bawah, dan Rian sangat takut, merinding luar biasa melihat makhluk perempuan tersebut. Kemudian makhluk itu tersebut mendekat ke arah Rian dan langsung tersenyum menyeringai. Dan makhluk tersebut menunjukkan giginya yang hitam kehitaman dan matanya yang melotot warna merah tajam ke arah Rian, dan Rian bertatapan langsung dengan makhluk tersebut, dan seketika badan Rian semua nge-freeze hebat dan kaku sekali, gak bisa bergerak dan takut setengah mati, dan jantungnya mau copot. Dek, dek, dek. Dan kemudian makhluk tersebut mengatakan, "Kenapa pintunya ditutup? Karena aku sudah di dalam." Rian langsung takut setengah mati, merinding mendengarkan bisikan dari makhluk tersebut. Seketika makhluk tersebut langsung terbang melayang ke arah depan muka Rian dan mengeluarkan kukunya yang panjang kehitaman dan mencekik Rian, dan Rian langsung shock, histeris, takut, histeris, dia teriak histeris, "Tolong!" Langsung jatuh terlentang pingsan di lantai. Nah, besok harinya Rian ditemukan oleh tetangga kontrakan yang di sebelahnya. Disitulah dia mengalami demam yang tinggi, dan di lehernya ada bekas cakaran dan genggaman tangan yang kurus di leher Rian. Dari situ Rian sudah kapok dan tidak mau tinggal lagi di kontrakan tersebut. Dia memutuskan supaya Rian pindah di siang hari tersebut dan dibantu oleh teman-temannya. Nah, serem banget ya kan sosok perempuan tersebut. Menurut kamu gimana kalau kamu di posisi Rian? Serem banget lah ya. Apalagi begadang ya kan, subuh-subuh ya kan. Nah, itu dia cerita tentang Rian. Jadi kalau kamu punya pengalaman cerita horor, jangan lupa berbagi juga di kolom komentar. Atau kamu ada pengalaman serupa tentang Rian atau teman-temannya, boleh diceritakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe video ini.